Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu desain dan struktur organisasi. Yang beranggotakan Beatrice Karolinska Sianipar, Reni Simamora, Dina Auliania, Robiatun Hadawiyah Hasibuan, Joan Christine Simbolon, Silvis Torus, dan terakhir Kezia Angelica Tampu-Bolon. Pengertian organisasi menurut Robbins dan Judge. Organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas 2 orang atau lebih, dan yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Model organisasi terdiri dari 2. Yang pertama, model organisasi mekanistik, dan yang kedua, model organik. Model organik ini terdiri dari teori organisasi, dan teori organisasi ini dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, teori organisasi struktural klasik dan teori transisional. Membahas teori klasik mengenai organisasi dan manajemen ke teori sistem dan perilaku yang lebih mutakhir, terdiri dari teori komunikasi kewenangan Kester Barnard, teori hubungan manusiawi, teori Pusibake and Agris, teori Veniti penyambung Likert, dan teori sistem. Teori sistem dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori sistem sosial Katz dan Kahn, adhorasi dan teori Buchbogers, dan terakhir teori mutakhir. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengelola organisasi. Proses dalam desain organisasi yaitu pembagian kerja, departementalisasi, pendelegasian wewenang, rentan kendali. Model desain organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal pengelolaan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan pewujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda dalam satu organisasi. Yang pertama, desain organisasi mekanistik. Yang kedua, desain organisasi struktural modern. Desain organisasi struktural modern ini terbagi pada 2, yaitu organisasi proyek dan organisasi matrix. Dan yang ketiga yaitu organisasi bentuk bebas. Desain organisasi sebagai modal awal perencanaan. Strategis konfigurasi organisasi terdapat 2 argumentasi sebagai dasar simpulan yang menyatakan konfigurasi mendorong keefektifan organisasi, yaitu pertama, seleksi alamiah. Dalam hal ini, lingkungan mendorong bentuk organisasi untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya, agar terjadi efisien biaya dan dapat bersaing. Sebuah organisasi harus dapat menyelesaikan diri dengan sifat struktural industrinya. 2. Organisasi dapat didorong ke arah konfigurasi tertentu untuk mencapai konsistensi dalam karakteristik internal organisasi sehingga cocok dengan situasi mereka. Mekanisme koordinasi merupakan bagian fundamental ketika organisasi mengkoordinasi kegiatan organisasi yang meliputi 1. Mutual adjustment, 2. Direct supervisor, 3. Standarisasi atau output dan keahlian. Elemen dasar desain konfigurasi terdiri dari 5 bagian yang meliputi 1. The operating core, 2. The strategy apex, 3. The middle line, 4. The core structure, dan terakhir the support staff. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat buat kita semua. Bila banyak kekurangan, pengucapan ataupun kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.